Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi kemarin nggak bikin video karena banyak kegiatan gitu ya, cuman gue ada kesempatan buat ngulang-ngulang lagi hasil pertandingan melawan Crystal Palace yang berkesudahan dengan 0-0 ya. Sebetulnya sih dalam historical ya, sejarah pertemuan kedua tim kalau bermain di kandang Crystal Palace di Selhurst Park, memang 5 pertandingan terakhir Manchester United tidak pernah menang gitu ya. Terakhir itu kita menang lawan zaman Ole pas pandemik ya. Terus sudah itu imbang, kemudian pas Rangnick kita kalah 1-0, lalu zamannya Ten Hag itu pertandingan pertama kita imbang, terus yang kemarin terakhir kalah 0-4, sekarang kita imbang lagi 0-0 gitu. Gak sedih sih sebenarnya, cuman lebih apa ya, lebih ke gedek gitu, apa ya, dongkol gitu, kesel gitu, lebih kepada apa sih ya namanya istilahnya kok zaman sekarang gitu ya, ngeselin gitu kayak gimana. Masa lu 1 gol doang ya, dengan shot on target segitu yang dengan peluang yang big chance-nya segede gitu, nggak bisa sih ya satu gol aja sih sebenarnya kalau gue bilang kita bisa menang gitu loh ya. Cuman struktur permainan udah bagus, semua gaya mainnya udah jelas ya, masuk ke sepertiga lapangan pertahanan lawan nggak bingung ya, komunikasi kombinasi ada, pas terakhir udah finalisasinya hancur semua. Pertama gue dari susunan pemain sih, gue agak kaget gitu karena ternyata tidak sama dengan Barnsley ya, yang gue berharap pada saat preview Ugarte sama Casemiro itu dipasang, tapi ternyata tidak gitu. Jadi untuk kiper si Andre Onana, back four-nya makanya kayaknya ini adalah kombinasi terkuat ya, Diogo Dalot di kiri, kanan Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez. Nah, tengahnya ini yang gue sedikit kaget karena ternyata berani memasang Kobbie Mainoo bersama dengan Christian Eriksen. Lalu di tengahnya, di penjaga tengahnya, middle-nya, attacking midfielder, Bruno Fernandes. Terus kemudian di sayap kiri Alejandro Garnacho, kanannya Amad Diallo, depan Joshua Zirkzee. Højlund pun ada di cadangan ya. Nah, waktu ngelihat double pivotnya ini Eriksen dan Mainoo, gue sedikit kaget. Oh, mungkin ini strateginya adalah kita menjaga possession football ya, mempertahankan possession football. Jadi jangan bermain terbuka juga, jangan terlalu bermain agresif ya. Jangan terlalu bermain agresif, tapi kita lebih banyak coba pegang bola gitu. Makanya ada Kobbie Mainoo sama Eriksen yang menurut gua pertandingan kemarin cukup padu gitu loh. Eriksen kreativitasnya bagus gitu ya, gue kaget juga kemarin dia pada main 90 menit masih bisa kuat lagi main, padu lah istilahnya, nggak ada dalam sisi line up. Gue sih bilang tidak ada sesuatu yang harus dikritik gitu loh. Kalau bicara bilang kenapa bukan si Marcus Rashford padahal momentumnya lagi bagus, itu kan si siapa, Jamie Redknapp ya yang ngomong tuh di satu TV. Ya, sampai Erik Ten Hag pun juga ngomong di akhir pertandingan, ya ini murni karena rotasi aja, keputusan pelatih gitu loh. Murni rotasi pemain, dan itu hak pelatih. Kenapa lu mesti ungkit-ungkit gitu loh. Kenapa mesti harus, ya itulah narasi-narasi yang dibangun gitu loh. Ya kan pertandingan midweek nanti ada Europa League. Bisa jadi Ten Hag akan menurunkan penuh si Rashford gitu ya kan. Nah ini yang ya narasi-narasi itu pasti ada lah ya. Penyelamatan Onana nggak ada yang bahas tuh 2 kali. Ya, cuman kalau narasi yang bagus nggak akan dibawa gitu ke media. Tapi kalau narasi yang jelek, dibawa-bawa tuh. Itu kemarin ngagung-ngagungkan De Gea, Fiorentina Lazio tuh kemarin gue nonton tuh. De Gea masih hancur tuh bola crossingnya tuh. Antisipasi crossingnya, kebobolan tuh dia. Dapat aja penalti dia tuh habis itu. Nah ini yang gue bilang, gol 2 kali Fiorentina gak penalti. Nah terus itu yang gue bilang, ya narasi-narasi buruk seperti inilah yang
kadang-kadang fans tuh ya tergembosin ya. Inilah United Identity tugasnya di sini. Nah, gue bilang sih kemarin permainan bagus ya. Progres terlihat iya memang. Cuman kan tuntutan fans gitu sama media ya kenapa progresnya tuh lambat gitu. Kayak gue bilang sekarang yang namanya finalisasi, finishing itu jadi hal yang perlu dievaluasi lagi itu. Jadi PR-nya lagi, jadi pekerjaan rumahnya tim kepelatihan lagi nih. Nah, di sepak bola era modern ini kan fans itu nggak sabar gitu loh. Dibilang proses, ya ada yang bilang nggak kemana-mana, nggak ada perubahan apa-apa. Ya lu antara mungkin so tahu tentang sepak bola, nggak paham gitu tentang sepak bola, atau lo nggak nonton gitu loh. Progres ada gitu loh. Kemarin tuh progres ada. Babak pertama bagus sekali. Gue bilang fluid, semua lancar. Tercatat tuh ya, sebenarnya ada 4 peluang emas yang menurut gue harusnya jadi gol. Yang pertama yang Garnacho. Ya, umpan terobosan dari Bruno. Ya ini sebenarnya menunjukkan apa ya? Itu kan bola kenapa Garnacho bikin agak ke atas gitu, melayang gitu bolanya. Karena kalau dia mendatar di tanah kan sebenarnya agak sulit dicapai kiper gitu kan. Kan gue juga dulu dilatih sepak bola sama guru olahraga gue, ya lo lihat aja tiang jauh tiang deket gitu, apa tiang jauh gitu ya, ala Greenwood lah gitu kan, mendatar gitu aja sebenarnya lebih sulit dijangkau gitu loh. Nah inilah yang menunjukkan bahwa ya teknik dan skillnya Garnacho memang masih in the middle, masih average gitu, masih rata-rata gitu. Terus sundulan Matthijs de Ligt dengan strategi set pieces yang bagus masih ditepis oleh Dean Henderson. Tendangannya juga ada peluang Lisandro Martinez yang mungkin pelan situ ya. Itu juga masih bisa ditepis. Yang paling ya salah satu yang pas babak pertama itu yang paling ngeselin juga ya umpannya terobosannya Dalot yang boleh memang agak melayang sedikit. Garnacho ya gue rasa ini dia power terlalu keras, kenalah tiang atas. Padahal gue pikir aduh ini masuk. Bola reboundnya ke Bruno masih kena tiang juga. Minimal kalau 1 aja itu gol udah. Ya permainan bisa kita kuasain lah gitu loh. Cuman di luar faktor bahwa inilah dia misteri alam yang tidak pernah bisa dipecahkan oleh ilmuwan manapun, yaitu setiap kiper lawan ketika melawan Manchester United tiba-tiba kerasukan rohnya Buffon, kerasukan rohnya Casillas, kerasukan rohnya Edwin van der Sar atau Peter Schmeichel gitu ya. Gak ngerti gitu. Itu misteri alam deh. Nah, di babak kedua gue bilang ya cobalah 5-10 menit. 10 menit lah masih dipertahankan lah. Masih sampai menit 360 ya. Bermain bagus. Jujur bermain bagus. Banyak peluang. Sampai ada satu itu peluangnya Bruno Fernandes yang menurut gue ya ampun gue sampai pegang kepala. Ya nanti gue coba akan bahas sih mengenai Bruno Fernandes. Itu sebenarnya dia kan di tengah-tengah ya. Jadi kiri kanannya Dean Henderson juga udah agak maju. Lebar gitu loh. Dia mau tendang dengan kaki. Gue gak tahu apa dia mau show off gitu ya. Menurut gue ya main simple aja lah Bruno. Tendang aja biasa. Atau pakai kaki kiri, placing gitu juga. Gue rasa gak dapet itu Henderson. Ini dia tendangnya dengan kaki luar kaki. Ya keras dikit. Melencengnya jauh banget gitu loh. Padahal kiri kanannya itu ada ya golnya dia tuh yang ngelawan ya bersama dengan timnas Portugal gitu. Percis lah kayak gitu posisinya. Cuman dia agak ke kanan dikit. Dan itu udah ada pemain bertahannya masih ada di depan kiper gitu. Tadi kan kemarin tuh kan nggak ada gitu loh. Itu masuk dia placing. Kali ini nggak masuk tadi. Kemarin itu nggak masuk dengan plong begitu. Aduh, sampai gue pikir itu masuk, ya udahlah. Nah, kemudian di menit ke-61 ini yang gue juga sedikit kritik Ten Hag. Kalau si Alejandro Garnacho udah berkali-kali gagal, biasanya kan mental tuh drop. Justru kenapa Garnacho tidak diganti, malah Joshua Zirkzee yang diganti oleh Marcus Rashford. Karena kenapa? Akhirnya mulai buntu. Zirkzee itu kan bisa buka ruang. Berapa kali umpan-umpan dia, changsesnya, kreatifnya dia yang dia ciptakan, bisa narik pemain. Sehingga Eriksen pun juga gak bingung gitu loh. Oh ya nih Zirkzee buka peluang nih, buka ruang nih. Gue bisa
ngandalin wing play gue nih, ya. Eriksen bisa bisa berkombinasi seperti itu. Lu kan nggak pernah lihat Marcus Rashford bisa narik 2-3 pemain lawan gitu. Dia kan tidak bertipe beratribut seperti itu gitu. Nah, ini yang gue kritik kenapa Joshua Zirkzee yang diganti. Ini bukan jadi kaum kenapa-kenapi ya atau mendang-mending ya. Tapi ya kritik boleh dong. Sehingga malah permainan jadi menurun. Bahkan ya Crystal Palace justru bisa melancarkan counter attack yang berbahaya gitu loh. Yang tadinya kita bisa jaga possession dengan baik supaya Crystal Palace tidak bermain direct ball dan tidak bermain counter attack, malah justru kita beberapa kali dapat serangan yang hampir aja kebobolan gitu. Kalau nggak Onana yang save itu 2 kali ditepis, ya mungkin kita udah kebobolan. Menit ke-76 malah Ugarte masuk, tapi yang diganti justru Eriksen. Bukan Kobbie Mainoo. Oke. Akhirnya apa? Buntu udah. Si Lisandro Martinez pegang bola, habis itu bingung ke siapa. Ya, ada yang bilang ya kenapa bukan Bruno sih? Ya pertanyaan gue, kalau Bruno diganti terus lu kebobolan kayak waktu kemarin lawan Brighton, lu marah-marah lagi, lu ngomel-ngomel lagi. Terus kemudian Højlund menggantikan Amad Diallo. Ya Amad Diallo sih cukup bermain oke lah ya, bagus lah ya, membuka peluang seperti biasa. Ya, gue agak sedikit, gue kritiknya gini loh. Ten Hag itu kadang-kadang nggak punya apa ya, ketika mentok strateginya, nggak ada solusi cepat gitu loh. Ya, contoh nih, misalnya kayak zamannya Van Gaal gitu. Ya ketika bola-bola possession footballnya nggak jalan, ya udah lo masukin Fellaini gitu. Sama itu zamannya pas si siapa? Mourinho juga begitu. Pas zamannya Ten Hag pun, pas zamannya ada Weghorst pun juga bisa begitu. Ya udahlah mentok nih, masukin Weghorst. Ingat kan waktu kita lawan Leeds United, akhirnya Weghorst bisa tuh narik pemain jadi nomor 10, bisa cetak gol dari winger, dari wing play. Nah ini tuh gak ada gitu ya, emang McTominay udah gak ada, cuman kan lu bisa ada alternatif lain ya kalau sebagai pelatih yang lu bisa menemukan solusi cepat gitu. Contoh Harry Maguire gitu, masukin aja Harry Maguire jadi ala-ala Fellaini, main umpan lambung lah, main direct ball, long ball lah. Nggak apa-apa kok kalau tinggal 5-10 menit lagi emang kita butuh gol gitu loh. Ya. Jangan tiba-tiba ya kita ditarik pemain kreativitasnya, akhirnya Lisandro Martineznya atau back-backnya mau mulai membangun serangan, back tengah jadi bingung gitu mau kemana. Ya ini yang gue kritik dari Ten Hag, kenapa nggak ada satu solusi cepat gitu loh. Emang Maguire aja jadi striker gitu. Yang penting kita butuh gol kok, main-main ya cari-cari tendangan sudut lah, cari-cari lemparan ke dalam, cari-cari free kick gitu, bola-bola lambung, bola-bola mati gitu, main gitu aja gitu. Kemarin tuh nggak lihat. Nah ini yang gue coba kritik. Kalau boleh gue kasih rating pemain ya ini berdasarkan SofaScore, ada beberapa jadi analisa-analisa lain. Gue kasih Onana itu nilai 7,5. Dalot 7,5 karena memang bermain bagus dia kemarin sebagai bek kiri. Kita nggak banyak serangan dari sisi kiri ya. Mazraoui ini konsisten, gue kasih dia 8, justru dia yang paling bagus ya. De Ligt gue kasih nilai 7, sayang tuh nggak gol ininya sundulannya. Lisandro Martinez ya di luar tendangan yang 2 kakinya itu ya, tapi kan itu kena bola, itu aja dimasalahin. Gue kasih dia 6,5. Mainoo ya dribbling oke lah individunya, tapi nggak kasih efek gitu buat tim. Gue kasih 6,5. Eriksen justru dengan kreativitasnya gue kasih 7,5. Bruno Fernandes menurut gue sih gue kasih 6,5 ya dia ya. Karena gue liat banyak passing yang ya mungkin maksud dia ada satu ekspresif ya gitu ya. Permainannya gak usah terlalu ekspresif lah. Kalau lo udah bermain dalam struktur ya lo gak usah terlalu ekspresif juga gitu ya. Ini kan sebenarnya jadi, nanti gue akan bahas yang akan jadi 2 argumen nih sebenarnya. Kasih kebebasan kepada Bruno Fernandes atau tempatkan dia bermain dalam struktur gitu aja. Amad gue kasih 7. Garnacho dengan banyaknya peluang itu gue kasih 6,5. Rashford nggak begitu kelihatan karena baru 30 menit main ya gue kasih 6. Ugarte cukup berperan ya sebagai breaker ya, gue kasih 6,5. Højlund ya baru cuman 10 menit ya, gue kasih dia 6. Jadi dengan imbang ini kita ada di posisi 11 ya.
di klasemen Liga Inggris dengan nilai 7 dengan goal difference-nya 0. Ya kalau misalnya mau menghibur diri masih beda 6 poin lah dari puncak pimpinan klasemen. Masih beda 4 poin dari zona Liga Champion. Ya. Minggu depan kita akan melawan Tottenham Hotspur di kandang, tapi di midweek kita akan melawan Twente ya. Kita lihatlah. Semoga finalisasi dari gaya bermain yaitu mencetak gol bisa ditemukan solusi ya. Butuh gol udah dapat pelatih the best finisher di zamannya Ruud van Nistelrooy. Masih aja finishingnya susah. Oke, gak apa-apa. Kita tunggu. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.